Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya manusia setengah G kuadrat. Nah, di sini kita akan kembali lagi membahas mengenai salah satu metode statistika yaitu convolutional neural network. Jadi, dua video terbelakang ini ke belakang ini yaitu kemarin yaitu klasifikasi data e-commerce dan juga ini sekarang CNN atau convolutional ini sebenarnya sudah masuk ke statistika yang sangat kompleks kayak gitu. Karena ini menggunakan data-data yang bukan numerik. Apalagi CNN ini sendiri sudah menggunakan neural network atau jaringan saraf tiruan. Jadi edisi Python cukup berat ya untuk channel ini karena kalau di seri R sendiri kita membahas dari awal seperti ANOVA, regresi itu udah masuknya ke kayak statistik yang ringan lah. Itu karena statistik klasik kayak gitu. Nah, di sini di Python saya langsung loncat ke metode yang apa ya lebih kompleks kayak gitu. Nanti saya juga akan kembali ke R lagi kayak gitu. Nanti saya akan membahas metode-metode statistika klasik yang lain kayak gitu. Namun tentu saja memiliki keunikan tersendiri. Statistika-statistika klasik seperti itu pun masih digunakan hingga sekarang dan ya tidak bisa lah metode yang kita gunakan itu statistik yang modern semua itu. Jadi saling melengkapi. Nah, di CNN sendiri itu merupakan salah satu saja ini bukan satu-satunya tapi salah satu metode yang digunakan untuk bisa klasifikasi untuk data berupa gambar kayak gitu. Nah, nanti dalam kasus ini, case ini saya akan melakukan prediksi. Saya akan melatih komputer saya agar bisa menebak apakah ini gambar gajah, kucing, atau apa ya satunya saya lupa, burung. Nah, kenapa burung? Karena saya terinspirasi dari meme buang apa tuh, bunga apa tuh man gitu ya. Kalau belum tahu silakan cari aja itu di stand up comedy Malaysia itu sangat lucu sekali. Nah, sebenarnya saya pengen nambah lagi hewannya, jadi nggak cuma gajah, kucing, dan burung. Saya sebenarnya pengen nambah hewan buaya, cuma ya karena kan buaya kan menarik ya, kayak gimana ya, lelaki buaya darat gitu loh. Tapi setelah saya searching di Google buaya itu gambarnya serem-serem gitu, jadi saya nggak jadi download gitu. Jadi saya mengumpulkan datanya di sini dengan cara mendownload data dari Google, kemudian saya masukkan ke dalam folder. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut kayak gitu. Nah, karena data kita berupa gambar, maka kita akan menggunakan membahas mengenai citra digital. Jadi kan citra warna dalam gambar itu kan biasanya terkenal dengan citra RGB atau red, green, dan blue. Jadi sebuah citra warna berukuran pixel itu terbagi menjadi matriks dari tiga buah metrik. Ya, yang namanya kita membahas statistika ya kembali lagi ke matematika penerapannya gitu. Jadi kita akan berhubungan lagi mengenai matriks, akan berinteraksi lagi dengan matriks kayak gitu. Meskipun datanya aslinya gambar, tapi kan itu sebenarnya pixel kan sebenarnya di balik gambar itu. Nah, jadi di setiap komponen pada matriks tersebut nanti akan mempresentasikan nilai derajat keabuan pada masing-masing channel atau masing-masing metrik tadi kayak yang derajat keabuan di metrik red, di green dan di blue itu seperti apa kayak gitu. Nah, di metode kali ini di channel di video kali ini kita akan menggunakan neural network metodenya. Kalau kemarin emang itu sih kayak text processing cuma kita menggunakannya SVM. Nah, di sini sudah menggunakan neural network. Jadi di neural network sendiri itu terinspirasi dari biologi ya gitu ya. Jadi kecerdasan manusia itu kan sangat luar biasa ya. Kita kan mendapatkan sinyal dari luar, misalkan kita mata gitu ya, organ mata, indera mata, penglihatan, mendapatkan cahaya, kemudian input tersebut dimasukkan ke dalam kayak dendrit, akson, kayak itu ya, di neuron kita lah, di otak kita, kemudian disalurkan impulsnya kayak itu menjadi sebuah rangsangan atau kita tahu oh itu ada truk di depan kayak gitu atau itu ada hewan apa yang sedang berlari kayak gitu. Nah, ya nggak hanya itu sih, nggak hanya mata, misalkan kulit meraba laptop kayak gitu kan kita tahu bahwa ini oh kasar, ini ada kursor kayak gitu ya. Itu kan jadi neuron kita itu bekerja gitu. Nah, itu sama halnya dengan komputer. Komputer kita itu dilatih untuk menjadi seperti manusia. Jadi gimana ya? Di proses latihan ini nanti komputer tahu gitu. Ini gambar gajah kalau kita kasih gambar gajah gitu loh. Begitulah keunikan dari neural network itu sendiri. Jadi nanti kita akan melakukan input berupa angka-angka ya nantinya, tapi sebenarnya itu didapatkan angka-angka itu didapatkan dari proses pengolahan gambar. Nanti saya jelaskan lagi. Kemudian setelah lapisan input nanti kita akan masuk ke dalam
output ya tentu saja. Jadi di output sendiri nanti akan ada fungsi aktivasi. Jadi di input itu warna hijau, lingkaran bordernya hijau, sedangkan yang aktivasi, fungsi aktivasi di border kuning yang sebelumnya Y topi itu. Jadi data kita itu dikalikan dengan W. W itu adalah bobot, weight kayak itu ya, weighted. Nah, W itu kalau diregresi itu seperti beta, koefisien parameter beta. Nah, setelah dikalikan dengan masing-masing bobotnya si input itu kemudian dijumlahkan atau di summary. Ya, kemudian setelah itu ya itu menjadi input untuk dilakukan apa ya kayak transformasi lah atau perubahan menggunakan fungsi aktivasi kita. Misalkan kita masukkan ke dalam fungsi aktivasi sigmoid. Nanti setelah ini kita akan bahas fungsi aktivasi. Jadi misalkan data kita ada sebuah angka ya, 20 gitu. Kemudian dimasukkan ke sigmoid, nanti kan fungsi sigmoid itu 1/1 plus E pangkat min X. Nah, X-nya itu diganti 20 kayak gitu. Kemudian terjadilah perubahan angka sehingga menjadilah output kayak gitu. Nah, selain lapisan input dan output, kita juga bisa menambahkan lapisan lagi di antara kedua hal tersebut, yaitu hidden layer. Dan di hidden layer itu masing-masing juga bisa ditambahkan fungsi aktivasi sendiri. Nah, di sini saya sudah membahas fungsi aktivasi sebelumnya. Ada beberapa hal, ya fungsi aktivasi digunakan untuk mendapatkan output yang diinginkan. Nah, salah satunya sigmoid, tadi sudah saya bahas. Kemudian ada tangan H, relu, leaky relu, max out atau elu, kayak gitu. Nah, misalkan lagi nih, tadi sudah saya bahas sigmoid, sekarang relu. Ketika input kita itu berupa angkanya positif, misalkan 20 tadi ya, nah di relu itu diolah kan 0 dan X, itu dimaksimalkan. Yang maksimal itu yang mana gitu loh. 0 dan 20 tentu saja lebih besar yang 20. Jadi output kita tetap 20. Nah, sedangkan kalau itu output kita itu main 3 misalkan, jadi output kita akan bernilai 0. Karena fungsi aktivasi relu itu mengambil maksimalnya antara 0 dan X. Nah, X-nya tadi min 3 sehingga yang keluar menjadi 0 itu nilainya. Kan 0 lebih besar dari 4 yang min 3. Nah, di samping fungsi aktivasi ini sebenarnya masih banyak sekali ya fungsi aktivasi yang lain seperti ya misalkan fungsi aktivasi linier kayak gitu. Masih ada lagi lah. Kemudian itu disesuaikan ya, tergantung kalian menggunakan untuk klasifikasi atau untuk regresi kayak gitu, jadi disesuaikan terhadap fungsi aktivasinya. Kemudian tadi kan kita sudah membahas ini apa ya jaringan struktur neural network. Nah di sini struktur lengkap arsitektur CNN lengkap ya. Jadi si neural networknya sendiri hanya nanti akan diolah pada tahap classification ini ya di sebelah kanan. Nah tapi sebelum adanya classification kita akan melakukan feature learning. Jadi input kita misalkan gambar mobil ya ini ya, itu kan ada ukuran pixel-pixelnya gitu. Kemudian dimasukkan ke dalam lapisan convolutional kayak gitu. Di lapisan convolutional itu diolah dengan menggunakan perkalian terhadap metric filter. Nanti kita akan membahas filter. Kemudian setelah perkalian-perkalian tersebut kemudian dilakukan pooling. Jadi gambar kita yang ukurannya besar kayak itu ya. Kemudian kita reduce, kita perkecil tapi ciri khas dari gambar tersebut tidak hilang sehingga kita bisa mengenalinya. Contoh dalam video ya. Kita kan nonton YouTube, misalkan kalian nonton YouTube ini ukurannya 720 piksel kayak gitu. Nah, kita bisa menonton dengan ukuran 480 piksel. Tentu saja apa ya gambarnya itu lebih buram gitu ya. Tapi kan kita masih tahu, oh ini masih dalam proses sinta kayak gitu. Atau kita lihat vlog. Jadi, oh 720p piksel pasti tajam banget gambarnya. Nah, tapi dalam ukuran 144 piksel saja, kita ya udah tahu bahwa orangnya lagi gerak kayak gitu. Meskipun kita tidak bisa melihat sejelas yang HD ya itu ya, high dimension. Nah, tapi ya kita tidak menghilangkan ciri tersebut dengan pooling. Kemudian setelah kita lakukan convolutional dan pooling beberapa kali sesuai dengan kerumitan data kalian atau kebanyaknya data kalian juga, nanti kita melakukan flatten setelah di akhir feature learning. Jadi data-data kita itu di-flatkan menjadi satu baris gitu ya, satu banjar gitu lah intinya. Nah, itu akan menjadi inputan, neuron input dalam tahap klasifikasi atau neural network tadi. Nah, kalian juga bisa mengatur hidden layer-nya kayak gitu ya. Jumlahnya mau berapa, jumlah neuron dalam hidden layer-nya juga berapa gitu. Nah, setelah diatur kayak gitu ya, kemudian akan keluarlah output tersebut. Nah, di sini saya akan menggunakan softmax ya. Karena softmax sendiri kan untuk klasifikasi lebih dari 2, jadi bukan biner kayak gitu. Tergantung kalian juga mau regresi atau klasifikasi. Nah, kemudian kita bahas feature learning-nya, tahap feature learning, kemudian
ada filter itu sendiri. Jadi di filter itu merupakan komponen pada convolutional layer yang berisi matriks bobot atau biasa disebut dengan kernel ya. Jadi misalkan ini ada lapisan konvolusional. Nah, kita akan menggunakan berapa filter? Misalkan ada 6. Nah, tiap filter itu memiliki kernel. Nah, misalkan dalam tiap filter itu ada 3 kernel, dan kernel itu sendiri memiliki ukuran. Misalkan ukurannya 5 kali 5 gitu, atau 3 kali 3 lah. Nah, itulah yang digunakan dalam pemrosesan data kita. Kemudian ada stride. Tuh, bahasa Inggrisnya gimana sih? Saya kurang tahu ya. Stride, street, atau stride, atau gimana ya? Stride aja ya. Jadi, mohon koreksi aja. Kemudian stride ini adalah pergeseran filter. Misalkan nilai stride-nya 1, jadi bergesernya itu satu piksel kayak gitu, ke samping dan ke bawah atau vertikal lah intinya. Kemudian ada padding. Padding ini penambahan ukuran piksel. Nah, misalkan kita kasih zero padding, nanti ukuran metrik ukuran itunya itu masih tetap gitu loh. Misalkan 28 kali 28. Nah, nanti tetap 28 kali 28 hasil outputnya meskipun dilakukan pengolahan. Karena kita menambahkan nilai kosong di samping-samping yang ada angkanya nanti padding. Kemudian di pooling sendiri itu merupakan ya reduce tadi ya, mereduksi ukuran sebuah tata citra tapi tidak menghilangkan ciri khas dari gambar tersebut. Ini tujuannya untuk itu, apa namanya? Menyederhanakan agar pemrosesan kita tidak lama, tidak berat gitu sehingga komputer kita nggak nge-lag gitu ya, nggak nge-hang gitu. Kemudian classifier, saya akan menggunakan softmax classifier karena ini bentuk lain dari logistic regression ya, tapi kelasnya itu bisa lebih dari 2 kayak gitu. Multi kelas lah. Kemudian saya akan menggunakan adaptive moment estimation atau ADAM ya singkatannya, bukan Adam atau Hawa gitu. Jadi Adam di sini merupakan optimizer yang biasa digunakan ya, karena emang Adam itu cepat gitu loh, apa namanya ya, cepat mencapai titik optimalnya kayak gitu. Jadi cepat selesai iterasinya, menemukan ya itu hasil yang optimum itu sendiri. Nanti kita akan menggunakan ukuran akurasi dalam melihat ukuran kebaikan modelnya. Oke, langsung saja kita ke Python. Ya, kita sudah kembali ke Python dan saya akan membahas mengenai sintaks di CNN ini sendiri. Jadi, saya punya data, itu saya masukkan ke dalam 3 folder, yaitu folder gajah, kucing, dan burung. Setiap folder tersebut memiliki gambar yang sesuai. Jadi, ya folder gajah isinya gambar-gambar gajah, begitu juga yang kucing dan burung. Kemudian saya masukkan ke zip, kemudian saya upload di Google Drive. Jadi, direktori saya di sini Google Drive, My Drive. Nah, kemudian saya akan mengekstraknya sehingga saya membutuhkan library zip file, kemudian saya ekstrak. Direktorinya silakan kalian atur sesuai dengan direktori kalian ya. Kemudian saya mau lihat banyaknya gambar gajah, kucing, dan burung di tiap folder yang sudah saya buat, yaitu dengan len gitu ya, atau panjang lah intinya. Dengan library OS, kemudian saya melihat bahwa data gajah ada 25, gambar kucing juga ada 25, burung sama ya, sama lah karena saya yang download gitu ya. Saya bisa atur berapa pengennya gitu. Tapi saya sarankan banyak sih. Jadi nggak cuma 25, ya 100 lah minimal. Karena semakin banyak data, semakin bagus. Ya ibarat kata kayak pemain sepak bola ya, kalau banyak berlatih kan makin bagus gitu. Kayak Ronaldo kan luar biasa itu Ronaldo. Latihannya keras kan. Nah, jadi hasilnya pun bagus. Jadi pemain terbaik dunia gitu. Sepanjang masa. Nah, jadi banyakin aja data trainnya gitu. Nah, di sini saya mau bagi data train itu menjadi data train dan validasi. Jadi ya gimana ya, 25 masih dibagi lagi buat data train dan validasi itu kan kayak kasihan sekali gitu. Harusnya banyakin aja sih. Cuma kemarin nggak sempet download banyak, jadi akurasinya pun nanti akan lemah sih kalau di tutorial ini. Nah, di sini saya membuat membuat directory baru. Ya, di sini karena tadinya direktorinya cuma data train saja, sekarang punya data train dan validasi. Gunanya data validasi ya tentu saja untuk melihat apakah ada overfitting atau enggak. Jadi, saya punya data train, data validasi, dan data test. Data test sendiri nanti saya tidak punya label, makanya saya nanti gunakan untuk menguji apakah sudah tepat atau belum, tapi koreksinya, akurasinya saya lihat sendiri secara visual, jadi manual gitu visual, sedangkan data validasi dan train itu ukuran kebaikan modelnya, akurasinya itu dilihat berdasarkan perhitungan komputer kayak gitu. Nah,
Di sini tadi kan saya sudah membuat directory baru yaitu data train dan validasi. Nah, di sini saya memasukkan data-data tersebut ke dalam folder train dan folder validasi. Ya ini ya, jadi saya mempunyai fungsi train file split, saya buat fungsi ini, kemudian ya kita mau mengambil sebanyak 0,8 data gambar itu masuk ke train, sisanya masuk ke validasi. Kalau kita lihat di sini di jumlah gambarnya ya 25 itu gajah kan tadi 25 ya. Begitu juga kucing kita burung kan. Jadi 25 data yang ada itu saya masukkan ke train 20 buat validasinya 5. Wah, ini sangat dikit sekali, ini riskan ya. Harusnya diperbanyak sih, saya juga miris melihat ini jumlah data yang sedikit. Jadi saya menggunakan library TensorFlow untuk CNN ini. Kemudian ya sama CDR juga pakai TensorFlow bisa gitu. Jadi ini udah tersedia di berbagai bahasa pemrograman sih, alhamdulillah itu. Nah, kemudian optimizernya saya seperti ceritakan tadi di PowerPoint itu saya gunakan Adam. Nah, kemudian saya akan menggunakan data preprocessing, data generator karena tidak seperti data numerik yang kayak ya input missing value dan sebagainya menggunakan median dan mean gitu ya. Tapi di image generator sendiri nanti kita mau ngubah data gambarnya itu menjadi lebih robust kayak gitu. Kalau di text processing kayak kemarin itu beda lagi ya. Itu kan ada remove white space, remove punctuation. Jadi tiap-tiap jenis data itu beda-beda pengolahan preprocessingnya. Nah, kita lihat di sini saya membuat gambarnya itu dinormalisasi menjadi 1/255. Ini kan pixel normal ya, jadi biar datanya itu di antara 0 sampai 1. Jadi varian antar itunya itu nggak terlalu banyak, nggak terlalu besar gitu. Nah, kemudian kayak kita ini kan di flip, jadi gambar kita itu kan gambar gajah misal. Ya dia kan pasti di atas tanah kan gajah itu. Terus gambarnya tegak. Maksudnya dia itu ya misal hadap samping atau hadap ke depan itu kan ya benar gitu loh. Nah, di sini saya flip jadi dirotasi gitu gambar kita. Kemudian ini rotasi ringnya itu 30 derajat gitu ya, 30 atau 30 apa nih? Pokoknya 30 ya, mungkin 30 derajat. Kemudian di zoom juga data kita menjadi lebih di zoom gitu kan. Nah, kenapa kita buat gambar kita di zoom lah, dirotasi lah, diputer-puter gitu ya? Ya karena memang apa namanya? Hal ini tuh biar komputer itu lebih cerdas gitu loh. Kan kalau kita manusia nih, lihat gambar gajah. Oh, ini mah gajah jelas. Terus ada orang yang iseng nih teman kita gambar gajahnya itu di-rotate gitu ya, dibalik-balik gitu. Kan bisa dirotasi kanan, left, right gitu ya. Terus atau di zoom kan. Ya, tapi kita kan sebagai manusia ya pasti tahu lah itu oh itu gambar gajah cuma fotonya terbalik gitu aja. Nah, si komputer kan nggak tahu kalau kita nggak kasih arahan kayak gitu ya latihan oh kalau gambar gajahnya tak balik gitu ya itu ya sebenarnya tetap gajah cuma posisinya aja belalainya menghadap ke bawah airnya kayak gitu kan. Nah maka dari itu kita butuh preprocessing augmentasi kayak gitu kita run. Nah itu prosesnya di sini kemudian ya saya di sini membuat input jadi ya ini directory saya buat training ini buat validasi kemudian ukuran pixelnya saya pilih 150 kali 150 tapi kalau kalian komputernya lebih dewa Asus ROG misal lah itu bisa itu kalau diperbesar lagi jadi 256 atau 250 itu ya pokoknya lebih besar dari 150 kali 150 lah tentu hasilnya akan lebih akurat tentu saja ya cuma gimana ya komputer saya takutnya nggak kuat kalau kalian mau donasi ya silakan alhamdulillah saya menerima dengan lapang dada sih jadi data trend saya ada 60. Nah, testingnya cuma 15. Di sini terdiri dari 3 kelas kayak gitu. Dan saya menemukan fakta yang sangat mencengangkan sekali BTW. 90% dari kalian tidak subscribe channel ini. Silakan klik tombol subscribe-nya guys. Oke, saya lanjut deh. Di sini saya menggunakan callback. Jadi ketika ya kayak itulah apa namanya stop. Eh, kita akan stop ketika bagaimana kondisinya gitu. Jadi akurasinya ketika data train itu 0,99 atau 99% akurasi data train kita, nanti saya akan stop gitu proses latihannya. Kayak gimana ya, kalau nggak diberhentikan ya masa jalan terus, ya meledak laptop saya. Nah, kemudian saya akan membangun sebuah model arsitekturnya ya. Jadi
Ya seperti saya jelaskan tadi ada convolutional 2D, max pooling kayak gitu. Jadi di sini saya menggunakan tiga kali layer convolutional dan tiga kali max pooling. Nah, ini ukuran filternya 32, 64, 32 terserah kalian juga sih. Kemudian ininya juga 3 kali 3 matriksnya. Kalian juga bisa ganti 2 kali 2, 4 kali 4 ya gitu. 4 kali 4 16, 4 tidak sempat harus dibalas. SMS jadul kayak itu. Pantun. Nah, aktivasinya pun bisa kalian ganti. Saya di sini gunakan Relu, kalian bisa ganti Tanha, Sigmoid, Linear dan sebagainya lah, terserah. Nah, ini ukuran pixel tadi 150 kali 150 gambarnya, kemudian ada 3 red, green, blue. Nah, kemudian max pooling pun saya 2 kali 2 ya. Kalian bisa ganti-ganti juga, masih 3 kali 3, 4 kali 4 ya, terserah. Jadi yang terbaik aja lah kalian coba-coba trial error. Kemudian setelah saya max pooling 3 kali, terus convolutional juga 3 kali, saya flatten. Nah, habis itu saya bikin ini uh, hidden layer. Jumlah neuronnya 200 sama 500, aktivasinya relu lagi. Dropout ini biar menghindari overfitting 0,3 sama 0,5. Kemudian saya outputnya 3 kelas, aktivasinya softmax karena multi kelas ya, jadi softmax. Softmax itulah. Kemudian saya lihat arsitekturnya dengan model dot summary. Di sini saya mengestimasi 1.989.659 parameter. Luar biasa banyak memang, makanya nanti proses training cukup lama. Nah, kemudian di sini model.compile, jadi saya mendefinisikan model saya menggunakan optimizernya Adam. Ukuran kebaikan modelnya akurasi, ya bisa MSE, log loss, atau sebagainya lah, atau F1, score, recall, dan sebagainya. Saya akurasi saja, akurasi total. Dan lastnya categorical cross entropy, ya karena multi class itu tadi seperti softmax. Jadi di sini saya akan membuat history. Jadi history sendiri itu kayak apa ya? Penamaan variabel saja yang menampung sebuah .fit. .fit itu sintak yang sangat powerful sekali di Python. Saya nggak tahu kenapa. Segalanya itu pasti .fit di Python. Dan di sini epochnya saya menggunakan 250, artinya saya melakukan iterasi atau proses pelatihan sebanyak 250 kali. Ya, tapi kalau callback-nya tercapai, maksudnya kalau di sini akurasinya sudah 99%, ya berhenti sih. Tanpa harus menyentuh iterasi sampai 250. Nah, setiap epoch saya memiliki steps atau apa ya langkahnya itu sebanyak 20 kali juga. Nah, kita run deh. Ini akan cukup lama, makanya saya akan percepat atau saya skip di proses ini. A few moments later. Oke, ini sudah selesai proses trainingnya, jadi cukup banyak ya, 250 kali iterasi. Nah, di sini akurasi trainingnya sudah 95% dan akurasi tes validasinya itu sudah 73% lah. Cukup baik lah ya untuk ukuran 25 data yang ada gitu. Nah, di Python sendiri untuk membuat plot ya, itu bisa menggunakan library matplotlib atau cburn kayak gitu. Ya biasanya matplotlib.pyplot sih kayak gitu. Nah, kemudian ini splt itu kayak semacam alias agar ketika misalkan ini plt.plot itu nggak kepanjangan matplotlib.pyplot.plot kayak gitu ya. Itu terlalu panjang sekali makanya disingkat sebagai plt kayak gitu. Nah, ini kita lihat legendanya, legendnya, atau label lah intinya. Itu R itu red ya untuk si training akurasi, sedangkan biru itu blue validasinya. Kayak gitu. Nah, kita lihat aja deh hasilnya gimana plotnya. Nah, ini proses training kita itu naik gitu ya. Maksudnya akurasinya itu semakin tinggi ketika kita menambah epoch atau iterasi gitu. Tapi ini fluktuatif banget ya untuk terutama validasi karena memang data kita kecil kayak gitu. Nah, tapi ya ini udah terlihat lah bahwa ini semakin naik gitu akurasinya. Sehingga memang proses training itu cukup baik lah untuk iterasinya semakin banyak itu semakin baik. Ya, tapi kembali lagi kalau iterasinya banyak ya nanti lama gitu proses komputernya itu loadingnya. Nah, di sini saya akan menggunakan NumPy, kemudian Keras untuk preprocessing dan Google.colab itu untuk ini upload file. Jadi file saya akan diupload untuk memprediksi dari data tes itu apakah uh, ya gimana ya mau klasifikasikan data yang belum ada labelnya. Intinya misalkan nih, tadi kan saya menggunakan 25 data gajah, 25 data
kucing dan juga burung. Nah, saya nggak akan menggunakan data tersebut untuk diprediksi. Ya, saya akan ambil data baru yang saya sudah download di data test kayak gitu, folder data test, ingin prediksi. Jadi kalau ada gambar baru itu diklasifikasikan dengan benar atau enggak gitu. Kita lihat lah, ini kan ada choose file kan. Kita upload filenya. Misalkan gajah ini ya, image 4. Kita lihat. Yang lagi proses 100% down, selesai, image 4 sebagai gajah. Jadi this image belongs to class gajah. Jadi emang bener ya, komputer kita kan akurasinya tadi training udah 95% kayak gitu. Ya baiklah, jadi kita sudah, si komputer saya itu sudah memiliki algoritma untuk memprediksi kalau ada data gambar baru itu bisa diprediksi lah dia itu kelas apa. Jadi kalau kayak choose file lagi ya nanti ya bisa lah dia komputernya itu memprediksi dengan benar atau dengan baik kayak gitu. Nah, mungkin cukup sekian CNN ya, selesai. Cukup kompleks, ya nggak cukup lagi memang kompleks, apalagi matematika dibaliknya sih. Kalau coding mungkin ya kalian bisa meniru atau gimana ya, melihat dengan codingan orang lain, tapi kalau matematikanya kan memang perlu pendalaman sendiri gitu, lebih bacanya itu lebih ruwet lah menurut saya. Jadi ini CNN kayak gitu, kemudian akan saya bahas lagi mungkin di pertemuan berikutnya, itu seperti kembali lagi ke text processing tapi beda, bukan klasifikasi atau image processing lagi, atau mungkin juga bisa kembali ke GUI R atau Python, atau entah kalian pengennya apa gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih dan bye bye. See you next time.